Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ibu Cooking Channel. Semoga semua sehat selalu. Walaupun bukan hari raya, tapi pengen aja nih bikin nastar, karena di meja itu kosong teman-teman. Jadi biar ada cemil-cemilah ya. Kalau ada tamu nggak riweuh ya, nggak repot. Jadi bikin kue basah, bikin apalah. Jadi ini lebih enak bikin kue-kue kering aja untuk antisipasi kalau ada tamu, jadi udah ada suguhan di meja gitu. Jadi memang sering ada tamu ya teman-teman, aku harus bikin snack-snack. Jadi kalau bikin kue kering agak lebih waktunya lebih panjang lah gitu. Kalau kue basah kan lebih cepet habis. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kebetulan aku punya stok nanas, jadi udahlah bikin nastar aja. Ini ada 200 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram susu bubuk Denko, 50 gram maizena, dan 100 gram gula halus. Dan ini ada 50 gram butter, 50 gram mentega, dan ada kuning telur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili. Ngomong-ngomong, butter sama mentega sama ya sebetulnya ya. Jadi ada butter dan margarin teman-teman, 50 gram butter, 50 gram margarin. Dan gula halusnya kita campur dulu sama mentega, sama butternya semua ya, biar pas di mixer enggak ngebul. Terus kuning telurnya juga dimasukkan, baru kita mixer sampai berwarna pucat ya, sampai ngembang ya teman-teman. Jadi memang untuk sesuguhan itu paling enak bikin-bikin yang agak awetan sedikit lah ya, agak tahan lama gitu ya, buat isi meja biar nggak kosong melompong banget teman-teman. Ya kemarin tuh pas ada tamu, aduh lagi nyuguhin apa ya, enak salad buah, tapi kan harus dadakan, paling nggak meja-meja itu udah ada lah gitu sesuguhannya ya. Oke, ini sudah mau hampir mengembang ya teman-teman. Jadi paling enak memang menteganya itu kita mixer dulu ya. Tapi boleh juga sih nggak di mixer, dicampur semuanya juga nggak apa-apa ya. Cuma lebih lembut aja berasanya kalau kita mixer dulu gitu. Kalau saya sarankan sih full butter ya teman-teman, biar wanginya kecium. Aku aja setengah butter setengah margarin itu udah wangi ya, apalagi yang betul-betul butter premium. Namanya untuk pribadi ya, jadi untuk tamu juga siapa tahu bisa order ya. Oke teman-teman, ini saya masukkan, saya saring semua ya bahan-bahannya. Si tepung terigu, susu bubuknya maupun maizenanya. Kenapa harus disaring, apalagi kalau gula halus ya, kalau nggak disaring itu repot, ada gerindil-gerindilnya ya. Jadi semua kita saring aja. Tangannya udah bersih ya teman-teman, jadi aman ya. Dan ini kita remes-remes aja, kita aduk sampai semuanya rata. Sensasi sendiri kalau udah mijak-mijak adonan tuh teman-teman ya. Jadi kalau hobi itu memang lain. Ya lumayan kalau udah bisa kita bikin-bikin sendiri itu kan puas ya. Mau dapat berapa aja, bahan 200 gram aja bisa buat 2 toples kecil ya. Jadi lumayan lah buat semacamnya di rumah ya teman-teman. Dan ini memang harus rata banget ya, harus mulus bulatannya. Jadi biar dia nggak retak juga ya teman-teman. Jadi betul-betul saya tekan-tekan. Kalau dirasa terlalu lembek, teman-teman bisa tambahkan mentega ya. Tapi kalau misalnya terlalu ngeprul, nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman udah ditekan-tekan ya, dipulung-pulung, jadi dia akan rata aja gitu teman-teman. Dan karena saya kuasnya itu udah nggak bisa dipakai lagi ya, udah nggak layak lagi, jadi saya pakai kapas aja. Ternyata pakai kapas ya, cotton bud ya, untuk ujungnya biar ada pegangannya. Jadi lebih lebih mulus aja gitu teman-teman. Dan jangan lupa si kuning telurnya itu kasih minyak sayur ya. Kalau satu kuning telur ukuran besar, saya pakai setengah sendok teh atau 1 sendok teh minyak sayur. Nah ini biar bikin si kuningnya itu mengkilap ya, lebih kinclong lah, udah kayak emas gelondongan ya teman-teman. Jadi
lebih mulus ya kalau pakai kapas. Ini cara ibu saya dulu. Ibu saya tuh sering bikin begini. Dia jualan ya, almarhumah itu subhanallah lah, betul ya, dari bikin kue kering bisa menghasilkan teman-teman ya. Jadi saya ikutin cara ibu saya ingat beliau tuh pakai kapas gini ya. Kenapa ya? Ternyata memang lebih mulus teman-teman. Lebih lebih enak aja dipakai ya. Kalau teman-teman punya kuas nggak apa-apa, yang jelas kuasnya harus lembut bulunya ya. Jangan terlalu kasar ya, jadi di olesinnya itu kurang mantep lah. Kalau pakai kapas ini kan lebih lembut ya, jadi lebih enak, nggak belepotan kemana-mana gitu. Tapi selera aja ya teman-teman. Nah, untuk ngolesin ini kita panggang dulu ya. Kalau kita nggak panggang dulu, dia akan retak si kuning telurnya ya. Ini saya coba ya, saya coba satu, saya nggak panggang dulu agar retak sedikit teman-teman. Makanya saya panggang aja ya. Saya oven dengan api seperti ini kurang lebih ya. Ini nggak terlalu besar, ini sedang ya, tapi cenderung kecil. Nah, ini kalau udah agak putih-putih, raknya dibalik-balik teman-teman, tuker-tuker. Jadi loyang ketiga pindah ke loyang pertama. Loyang pertama taruh di rak bawah gitu. Dan seterusnya juga ya, rak kedua pindah ke rak pertama, yang loyang rak pertama pindah ke rak kedua. Setiap ya 2-3 menit sekali lah dipindah-pindah begitu. Nah, ini udah setengah matang teman-teman. Kalau udah setengah matang, lebih enak ngolesinnya, lebih aplikatif, lebih nempel karena dia masih panas teman-teman. Jadi nggak anti belepotan ya, nggak ngucur kemana-mana, dan enak aja pakai kapas ya, apalagi si kuenya masih hangat-hangat ya, dan lebih cepat nempel, nggak gampang retak si kuning telurnya, nggak gampang pecah-pecah. Ini tipsnya ya teman-teman yang udah saya praktekin. Dan juga olesan pertama masih agak jarang-jarang ya, masih kurang medok. Jadi kalau mau kasih topping keju, tunggu pas olesan kedua. Jadi olesan pertama semua diolesin dulu, baru oles lagi yang kedua, baru taburin keju ya. Begitu ya teman-teman. Jadi agak pakai amat sangat perasaan, sangat lembut banget, selembut kapas ya teman-teman. Kalau enggak nanti terlalu ini ya, cepet-cepet jadi dia akan goyang, nempel si kuenya bergeser ya. Jadi kalau kita masih nempelnya hangat-hangat, ya masih nempel di loyang, masih kuat ya, jadi nggak gampang ke gerak-gerak ke geser-geser ya. Dan kalau pakai kapas itu lebih cepat, saya merasanya kayak gitu ya teman-teman, dibanding kuas ya. Harus kuas itu kan harus ada betetes-tetesnya gitu kan, jadi kan ini harus ngelingkar semuanya sampai full ya, seluruh lingkaran si nastarnya. Jadi kalau pakai kuas tuh kadang bercucur kemana-mana. Kalau kapas enggak ya, memang resikonya nempel di kapas si kuning telurnya, emang kayak begitu ya. Enggak apa-apa, yang penting dia rata dan enggak belepotan. Oke teman-teman, itu tips dari saya ya. Kita kerjakan sampai selesai dulu. Dan ini kita taburi keju. Setelah setengah matang akan kita bakar lagi nih teman-teman. Nah, ini akan kita bakar lagi ya. Kira-kira yang tadi tuh ya hampir 15 menit ya yang bakar pertama ya. Yang bakar kedua juga hampir 15 menit. Tapi tergantung api kompornya ya teman-teman. Tetap nih kalau udah panggang kedua nggak boleh meleng, nggak boleh kemana-mana, pantengin aja di depan kompor ya. Kalau mau nyambi jangan jauh-jauh dari kompor, ntar lupa. Jadi takutnya gosong ya teman-teman. Jadi kalau udah begini tuh kita kayak punya bayi yang baru lahir ya, harus dijagain terus, dipantau terus. Enggak juga ya, bayi kan tidurnya lama ya, ya begitulah teman-teman. Pokoknya harus ditengok-tengok, jangan ditinggalin kelamaan, nanti lupa ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, jadi lebih bagus ya, enak ya, alhamdulillah.
Dan juga si kuning telurnya nggak pecah, jadi nggak belepotan kemana-mana. Itulah kalau pakai kapas tuh lebih rata ya menurut saya. Dan juga hasilnya bagus ya, kuningnya mengkilap karena itu tadi ya pakai sedikit minyak sayur ya. Jadi kalau minyak sayur itu asal tidak di awal pemanggangan, dia nggak akan beruntus-beruntus atau bubble-bubble kecil tuh nggak ada. Tapi kalau minyak sayurnya kebanyakan kadang suka beruntus-beruntus bubble-bubblenya gitu ada ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya.